Nyawa dibayar nyawa. Kenapa ini? Tanya Pak Lurah yang tadinya akan ikut proses rukyah nilam. Tetapi ternyata salah satu warganya dalam keadaan genting. Pria itu dibuat panik melihat Darsan terkapar. Juga Bagas yang masih lemah. Belum lagi Ewis dan anaknya tengah menangis di tempat gelap. Nanti saya dan Bagas jelaskan. Tapi kita pindah dulu dari sini, Pak. Ucap Sani mencoba membantu Ewis berdiri. Begitu juga Ridwan yang langsung menyelamatkan Bagas. Sedangkan Pak Lurah menangani Darsan. Meski dalam keadaan berdarah-darah di wajah, kesadaran mereka masih utuh sepenuhnya. Karena kasihan dengan anak Darsan yang masih kecil, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang saja ke rumah Darsan. Toh Jajang tidak mungkin kembali karena kedoknya sudah terbuka. Setelah berjalan beberapa menit, mereka sampai di rumah Darsan. Bagas dan Darsan yang mengalami luka didudukan di sofa kayu. Sedangkan para wanita bertugas menyiapkan air hangat untuk pengobatan setelah semua lampu dinyalakan. Keadaan tampak panik karena Ewis masih belum berhenti menangis. Ada rasa trauma menyelusup, mengingat ia dan putranya hampir tersungkur saat ditarik si penjahat. Belum lagi Kapa yang hampir memenggal kepala Darsan. Seakan terus membayangi isi kepala Ewis. Anaknya yang masih balita sudah kembali tertidur, lantas dibaringkan di kamar. Dengan sedikit sesegukan, Ewis mengompres bengkak di wajah Darsan akibat tendangan sepatu Jajang. Akang teh salah apa atuh sama orang sampai dia tega kayak gini? Tanya Ewis, suaranya terdengar bergetar. Sebentar punten. Jadi ini teh permasalahannya apa? Kang Darsan dan Bagas dihajar siapa? Pak Lurah mulai kebingungan karena belum ada yang membuka suara. Sani menyerahkan teh manis hangat pada Bagas. Pria itu tampak mengompres dahinya sendiri. Merasa semuanya sudah membaik, Bagas meminta Pak Lurah menghubungi Bu Rahayu untuk membicarakan masalah ini. Menurut Bagas, Bu Rahayu adalah orang yang wajib tahu untuk pertama kalinya. Mengingat ada keterkaitan dengan apa yang beliau ceritakan tadi siang, Bagas meminta kejadian ini jangan dulu disebar pada warga. Akan tetapi, Pak Lurah tidak bisa menjamin sebab berita sekecil apapun akan mudah menyebar mengingat desa Wangunsari adalah desa yang kecil. Bagas sengaja menelepon Teh Rita, menanyakan apa Bu Rahayu bisa dibawa ke rumah Darsan. Wanita itu langsung mengiyakan, meminta Bagas untuk menunggunya beberapa menit saja. Teh Rita bilang, ia akan datang menggunakan motor dengan diantar oleh 2 karyawan WO-nya. Sembari menunggu Bu Rahayu, suasana rumah begitu senyap. Sibuk, berpacu dengan pikiran masing-masing. Bagas sedikit kaget, sekaligus penasaran mengapa Jajang bisa melakukan semua itu. Kenapa harus Darsan incaran selanjutnya? Sementara itu, Sani yang baru membuka ponselnya langsung meminta Indra untuk pulang karena misi dihentikan. Pria itu mengirim pesan bahwa ia sedang diinterogasi oleh warga. Katanya, ia dicurigai sebab parkir berlama-lama di tempat gelap. Apalagi Indra termasuk orang asing. Terus gimana? Kamu ngomong apa? Balas Sani, tanpa menunggu lama. Chat kembali masuk. Ya aku bilang aja jemput pria bernama Kang Darsan. Ya lagian kudu jawab apa? Bingung juga. Daripada digebukin massa. Ini aja aku ditahan sama 2 orang. Yang satu manggil warga lain. Kejadian ini di luar prediksi. Cukup membuat Sani pusing. Situasi di luar, di rumah Darsan, dan di rumah Pak Wahyu sama gentingnya. Sani pun meminta Indra untuk menahan warga supaya tidak mendatangi rumah Darsan. Aku gak bisa jamin Yang. Emang kamu mau aku disalahin? Ya apa kek alasannya? Pikirin aja dulu. Deru motor dari luar rumah membuat semua menoleh. Termasuk Sani yang memasukkan ponsel ke saku celana. Sesuai perintah Pak Lurah, gegas Ridwan keluar untuk menyambut kedatangan sang sesepuh desa. Kini keadaan semakin menegangkan kalau Bu Rahayu datang. Meski kakinya sakit, beliau memaksakan diri demi mengetahui apa yang terjadi. Wanita berjilbab hitam itu meringis saat melihat luka di wajah Darsan dan Bagas. Astagfirullah. Ada apa ini Teh? Tanya Bu Rahayu kaget. Sedangkan Teh Rita masih di luar. Meminta karyawannya untuk pulang saja. Mereka akan dihubungi kembali saat Teh Rita akan pulang. Duduk dulu Bu. Mangga. Saya mau kasih kabar penting sama Ibu dan Pak Lurah. Kata Bagas seraya menggeser tempat duduknya. Mau tak mau, siap tak siap. Akhirnya Bagas menceritakan rentetan kejadian dari mulai kecurigaannya pada Darsan ketika di makam. Juga cerita Nur kemarin yang memergoki Darsan sedang dihajar oleh orang misterius. Orang-orang tampak menyimak dengan serius. Tiba saatnya Bagas bercerita tentang kejadian barusan di mana ia dan Sani terpaksa menyusul ke rumah Darsan karena berpacu dengan waktu. Untung saja suara rengekan anak kecil berhasil membawa keduanya menuju kebun labu siam. Dan ternyata, selama ini biang keladinya adalah Jajang.
Sepertinya, dia juga yang membangkitkan Nyai Kusuma, Bu. Jelas Bagas mengakhiri ceritanya. Semua mata terbelalak mendengar nama itu disebut. Jajang dikenal sebagai pribadi baik, pendiam, tidak pernah macam-macam di desa. Ia kerap kali dimintai warga untuk membantu pekerjaan, termasuk Pak Lurah yang sering sekali memakai jasa Jajang, entah di kebun ataupun pekerjaan kantor. Jajang anak dari seorang pria yang berpengaruh di desa, sering menolong orang lain yang terkena gangguan gaib, termasuk para anak bayi yang sering menangis tanpa sebab. Almarhum Mbah Karsun juga dikenal orang yang lekat pada agama. Tangan Bu Rahayu sampai menutup mulut tak percaya mendengar Jajang bisa bersekutu dengan Nyai Kusuma. Akan tetapi, ia yakin kalau ada orang lain lagi yang mengendalikan Jajang saat ini. Terlalu sukar jika Jajang bekerja seorang diri. Kini giliran Darsan yang diminta jujur. Mengapa ia sampai dikejar oleh Jajang? Pria itu pun mengaku memergoki Jajang sewaktu membunuh Karin. Namun, Darsan terlalu takut untuk mengatakan hal ini pada warga. Apalagi Jajang sedang berada dalam pengaruh setan yang ancamannya tentu tidak main-main. Di tengah obrolan mereka, terdengar suara keributan dari luar. Warga memanggil Pak Lurah untuk keluar. Beberapa di antara mereka berteriak jika sudah menangkap orang asing yang mencurigakan. Sani yang sedari tadi tak enak hati karena kekasihnya tidak bisa dihubungi lagi, buru-buru keluar, mendahului Lurah Agus. Gadis itu terbelalak saat melihat tangan Indra diikat ke depan, mirip seperti buronan maling. Gegas ia berlari, menghampiri Indra sambil meminta warga untuk menjauh. Astagfirullah, malam-malam gini kalian malah ribut, tegas Pak Lurah sembari berkacak pinggang. Begini Pak Lurah, pemuda ini teh mencurigakan. Dia bilang mau jemput Kang Darsan. Giliran ditanya rumah Kang Darsan di mana, dia malah gak tahu. Gimana kami gak curiga? Jelas Kang Hasan yang berdiri paling depan, di samping Indra. Kalian salah paham. Sani mulai buka suara karena kesal kekasihnya diperlakukan seperti penjahat. Salah paham apanya, Neng? Ada amarah yang membara dalam diri Darsan yang membuat pria itu bangkit dari duduk lalu keluar dengan langkah tertatih. Sontak warga terkejut melihat wajah yang sudah babak belur itu. Tak mengacuhkan tatapan mereka. Darsan dengan lantang berkata, "Ini semua ulah si Jajang. Saya bersumpah, saya memergokinya saat membunuh Kang Karim." Suasana mulai ricuh. Seakan kabar ini meruntuhkan sifat dan sikap baik yang Jajang tunjukkan. Sampai-sampai nama Mbah Karsun ikut terseret. Dianggap tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Satu persatu mulai tersulut emosi. Tetapi ada juga yang masih meragukan kesaksian Darsan. "Apa buktinya, Kang? Perasaan si Jajang itu anak baik," ucap salah satu pria yang berdiri paling belakang. "Ini buktinya, kurang apa lagi? Saksinya ada Bagas, si Neng ini, dan istri saya yang hampir mati juga. Masih butuh bukti kalian semua." Kali ini, warga mendesak Bagas untuk bicara yang sebenar-benarnya. Pria itu melirik ke arah Pak Lurah yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Terpaksa ia mengatakan kebenarannya, membuat bara api semakin berkobar. Kericuhan tak terelakkan. Mereka sepakat mencari Jajang malam ini juga untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nyawa dibayar nyawa. Berbeda dengan Bu Rahayu yang masih duduk di dalam. Ia masih memegangi dadanya. Beliau syok, seakan masih berada di alam mimpi. Bu Rahayu membayangkan bagaimana perasaan Mbah Karsun jika masih hidup, mengetahui anaknya bersekutu dengan iblis. "Bu, istighfar Bu." Teh Rita mencoba menenangkan sang ibu. Bu Rahayu langsung memeluk putrinya. Ia tergugu dalam tangis. Sungguh, dendam di masa lalu malah mengacaukan segalanya. Bu Rahayu merasa bersalah, merasa tidak berguna. "Ini salah ibu," ucap Bu Rahayu. "Enggak Bu, ibu enggak salah. Istighfar." Entah bagaimana caranya untuk meminta maaf pada Kusuma. Bu Rahayu ingin menghentikan semuanya. Ia butuh bicara pada Nyai Kusuma tentang kenangan masa lalu mereka. Wanita itu langsung meminta Teh Rita mengantarnya ke rumah Pak Wahyu detik ini juga. Kembali ke keadaan di luar rumah yang semakin kacau. Pria bernama Kang Hasan berteriak lagi. "Sekarang kita cari si Jajang sampai dapat. Jangan ada yang menghalangi kita untuk membunuh pria itu." "Setuju," warga kompak menjawab. Darsan seakan mendapat sokongan semangat. Tubuhnya yang lemah mendadak kuat. Bahkan pria itu ikut mencari keberadaan Jajang. Malam ini tidak boleh ada pria yang tidur. Semua diwajibkan turun untuk menangkap sang pembunuh. Keadaan desa Wangunsari begitu mengerikan kalau sebagian warga hendak pergi ke rumah Jajang. Mesti yakin ia tidak mungkin pulang ke sana. Warga berinisiatif untuk membakar rumah Jajang. Sesampainya di sana, suara teriakan menggema. "Keluar kau penjahat! Bajingan,
Dasar iblis laknat. Hening. Lampu rumah tetap padam. Kini batu, kecil sampai besar melayang, memecahkan kaca jendela, serta merusak pintu yang terbuat dari triplek. Entah setan dari mana, ada yang sudah sedia bensin, disiramkannya pada rumah bilik itu. Korek api dilempar. Si jago merah mulai melahap dari ujung sampai ke ujung. Rumah yang tak berpenghuni itu sudah mulai dilahap kobaran api. Hembusan angin membuat panas api menusuk kulit. Warga mulai menjauh. Mereka menyaksikan si merah memakan semuanya tanpa sisa. Tepuk tangan menggema. Seakan malam ini menyaksikan pertunjukan kembang api yang begitu besar. Satu persatu mulai pergi, meninggalkan rumah tersebut dan memilih kembali mencari Jajang. Sementara itu, di sebuah tempat yang jarang terjamah, yaitu Gua Patapaan, Jajang tengah bersimpu di kaki Ki Gendeng. Jajang menangis, seakan hidupnya kehilangan banyak arah. Sedari tadi ia meminta Ki Gendeng menghalangi warga untuk datang menangkapnya. Kamu pikir ilmu gaib bisa memusnahkan ratusan nyawa sekaligus? Bentak Ki Gendeng yang sibuk memainkan janggut. Ini teh sudah tugas Nyai Kusuma dan Aki, tapi kalian malah pura-pura buta. Suara Jajang tak kalah nyaring, sebab sedari tadi Ki Gendeng menyudutkannya, mengatakan bahwa Jajang terlalu lalai. Ki Gendeng tertawa hingga menyebabkan suara pantulan. Ini salahmu yang terlalu fokus pada dendam sendiri, padahal Nyai Kusuma sudah membantu mencelakai Nilam. Permintaan kamu cuma itu, tidak lebih. Jajang. Saya mencari tumbal, saya juga berhak meminta perlindungan. Ingat Ki, kerjasama itu harus saling menguntungkan. Suara Jajang bergetar, tangannya mengepal sempurna, tubuhnya sudah sangat basah dibanjiri keringat. Tongkat Ki Gendeng melayang, menoyor tepat di kepala Jajang. Seketika Jajang tersungkur ke belakang. Dengan angkuh, Ki Gendeng berkata, tidak ada perkaraan yang keluar dari mulut kami kalau bisa menjamin semua kehidupanmu. Manusia tidak berguna. Cui, ludah Ki Gendeng membasahi salah satu batu di goa. Ia berbalik arah, hendak meninggalkan Jajang yang membatu di tempat. Namun, sebelum pergi pria itu berkata, sepertinya ini waktu kamu buat jadi tumbal Mai Kusuma. Suara tawa kembali menggema, menyisakan getar di dada Jajang. Wajahnya begitu panas menahan amarah yang tertahan. Giginya bergemeletuk, tak sanggup lagi menyimpan segalanya sendirian. Jajang sungguh tidak terima jika hanya dirinya yang disalahkan. Sontak Jajang berdiri, ia menatap sebuah lubang goa di mana itu jalan menuju tempat Ki Gendeng bertapa. Tangan Jajang masih mengepal di samping. Dengan lantang, pria itu berkata, kalau aku mati, kau pun harus ikut mati. Tua bangka kau harus ikut bersamaku ke neraka. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.